Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, suara saya terdengar jelas ya? Kedengaran, Bu. Oke, baik. Karena untuk mengefisienkan waktu, mungkin juga Bapak Ibu yang lain ada, ya semua pasti punya agenda sih. Kayak gitu. Jadi mungkin kalau nggak salah totalnya ada 24 soal ya Bu ya, untuk yang Bapak Ibu, untuk yang paket UKOM 4 sama 5. Saya mungkin mulai untuk yang nomor 115 dulu, nanti sambil jalan kita bisa sama-sama mencari. Seperti biasa, saya mau minta tolong partisipasinya Bapak Ibu untuk membacakan soal. Nanti setelah selesai dibacakan, kita bisa bahas sama-sama kira-kira jawabannya apa. Seperti itu ya. Mungkin saya minta tolong sama Ibu Ade terlebih dahulu. Boleh Ibu dibantu bacakan? Iya, Bu. Ya, terima kasih Bu. Oh, ya. Ketawa yang di belakang, Bu. Instalasi gizi rumah sakit rata-rata menghasilkan 100 porsi per hari. Tenaga bagian produksi yang terdiri dari pramumasak dan lainnya sejumlah 3 orang dengan biaya insentif per orangnya 3 juta per bulan. Biaya pembelian bahan makanan per bulannya tercatat 12 juta. Berapa aktual unit cost? Kemarin, ntar Bu, saya hitung dulu ya, Bu. Ya, kira-kira berapa Bu? Actual unit cost. 12 kurang 9. Kita hitung Di sini total 3 cost-nya dulu ya orang. Bu ya. Iya. Iya, Untuk yang betul. pekerjanya 3 orang berarti 9 juta ya, Bu. Iya, betul Bu. Biaya makan Ditambahkan, per bulannya 12 juta. Berarti 12 kurang 9 juta ya, Bu. ditambah dong Bu. Kan total biaya. Bu. Oh, Iya, kan total 12 cost. ditambah 9 juta. Dibagi. Berarti 21 ya, Bu. Iya, betul Bu. Berarti dibagi 100 langsung Dia dibagi 100 ya, satuannya Bu. per bulan kan ya Bu ya? Oh, per bulan 100 Iya. porsi per hari. Kalau 1 bulan berarti berapa porsi semuanya? 103.000 ya, Bu ya. Betul Bu. Berarti A ya, Bu, 7.000. Ya, betul Bu. Jawabannya A untuk yang nomor 115. Oke, mungkin kita lanjut dulu aja Bapak Ibu ya. Soalnya saya yang bagian pembahasan itu jadi satu. Jadi mungkin nanti ada beberapa soal kita bahas bersamaan. Seperti itu. Kemudian untuk soal selanjutnya itu dia adalah di nomor selanjutnya ya, yang ada 2668, 116 ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang bisa bersedia membahas untuk soal ini. Ini dia materinya MMPM. Eh, Masih kayak biaya, biaya overhead, terus total unit cost, dan lain-lain. Seperti itu. Oh ya, terima kasih Bu Ade sudah membantu membacakan soalnya. Ya, Bu. Mungkin ada Bu Uni atau Bu Saiba, Pak Wayan, Bu Novi, Bu Hesti, atau Bu Dewi. Silahkan. Ya, Bu. Ya, silakan Bu. Ya, sabar deh. Sambil pelatihan ya Bu ya. Iya, Bu. Pas lagi istirahat, jadi ya aman-aman. Oh, oke, 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 baik. Instalasi gizi rumah sakit menyelenggarakan penyelenggaraan makanan untuk pasien di kelas 1. Biaya yang dikeluarkan per bulannya termasuk biaya penyuntikan sebesar 2.668.000. Biaya bahan habis pakai, ATK, gas LPG, solar, barang sanitasi, dan lain-lain sebesar 3.560.000. Dan biaya pemeliharaan gedung dan peralatan sebesar 386.000. Pasien yang dilayani tiap bulannya adalah 100%. Berapakah total biaya overhead tiap bulannya untuk institusi tersebut? Saya kemarin Bu nggak begitu yang ini Bu, nggak paham memang. Jadi
Saya ngitung kancing kayaknya kemarin. Saya nggak paham kalau itu, Bu. Kalau biaya overhead itu dia clue-nya adalah ini Bu, intinya semua biaya itu kita tambahin aja gitu. Jadi kalau misalkan ada biaya penyusutan, biaya bahan habis pakai sama biaya maintenance itu yang masuk ke dalam masuk biaya overhead untuk suatu sistem penyelenggaraan makanan. Jadi kalau misalkan ada yang kayak gini, Ibu tinggal tambahin aja soal-soalnya. Bagian Bisa E ya, Bu ya. dalam? Bagian E, Bu ya, yang benar. Kak, Bu. Iya, betul Bu, yang E jawabannya. Gitu. Oh, Jadi berarti tinggal tinggal menjumlahkan semua ya, Bu ya. iya Yang betul Bu. 2.668 tambah 3.560 386. Iya, betul. Tapi kalau misalkan kita harus cermati lagi, mungkin nanti ada pembuat soal yang melihat, saya ngasih soalnya itu vignetnya dia bukan per bulan. Tapi kalau ini kan dia alhamdulillahnya per bulan ya Bu ya, biaya per bulannya udah dikasih langsung angkanya. Nah, tapi kalau misalkan ada yang ngasih, misalkan biaya per 3 bulan atau biaya per tahun, nah itu kita harus samakan lagi satuannya. Oh, berarti Apakah bagi per bulan, harus bagi Iya, per bulan. betul. Iya, Bu. Intinya satuannya sama. Yang diminta itu biaya per bulan kah, atau Oh, biaya per semester, atau siap, biaya per siap. tahun. Kayak gitu. Jadi, takutnya ada yang iseng, maksudnya nggak iseng sih, kreatif gitu kan, membuat soalnya ngasih, ini biayanya per 3 bulan gitu. Nah, itu yang satu lagi biaya per bulan, yang satu lagi adalah biaya per tahun. Itu kan kita nggak bisa langsung nambahin, karena dia satuannya berbeda. Seperti itu. Jawabannya yang E benar, Bapak Ibu. Silakan nomor 100. Bentar, saya agak sedikit lupa soal saya yang mana aja. Iya, oke. Soal saya satu lagi itu ada yang yaitu bentar, bentar. Ini tekpang kayaknya ya. Iya, benar. Soal 117 mungkin langsung saya yang bacakan ya Bapak Ibu, biar selang-seling. Sebuah perusahaan makanan menyimpan bahan pangan seperti wortel dan buah apel di suhu minus 10 derajat Celcius selama 6 bulan. Ketika pemeriksaan bulanan yang dilakukan, ternyata bahan pangan tersebut mengkerut dan ketika dipegang, tekstur apel menjadi lunak. Apakah kerusakan yang terjadi? A. Chilling process, B. Chilling injury, yang C. Freezer process, yang D. Freezer burn, yang E. Freezing point. Dari Bapak Ibu kira-kira jawabannya apa? B, Bu. B. Chilling injury. Adakah lagi yang lain? Kalau tadi yang jawab Bu Hera ya Bu ya? Iya, Bu. Kenapa Bu chilling injury? Kerusakan akibat pendinginan kan ya, Bu ya? Ya, benar. Kalau untuk 117 itu dia betul jawabannya yang B, chilling injury. Karena kalau di sini kan kita lihat ketika si apel ini dipegang, dia jadi lunak. Dan ada, kalau misalkan Bapak Ibu mungkin notice gitu ya, pas nyimpan wortel, mungkin kulkas kita terlalu dingin. Akhirnya si wortel ini jadi mengkerut. Atau mungkin pas kita potong, tengahnya itu ada kayak serbuk es gitu ya. Nah, itu dia adalah bagian dari chilling injury. Jadi memang kalau kita merefer kepada kerusakan, berarti kata-kata injury atau damage itu adalah bagian dari kerusakan seperti itu. Ibu maaf Bu, Hmm? kalau freezer burn itu apa Bu ya? Oh iya, maaf. Iya, maaf Bapak Ibu salah. Ternyata jawabannya emang freezer burn. Tadi saya barusan ngecek ini. Bukan chilling injury. Jadi gini, kalau dia freezer burn itu lebih ke yang suhunya di bawah 0. Jadi karena di sini kan suhu yang disimpan ini adalah minus 10 ya Bapak Ibu ya. Untung Pak Wayan nanya. Saya lupa. Kalau dia minus 10 berarti dia masuknya adalah freezer karena suhunya itu rendah, lebih rendah. Sementara kalau chilling ini adalah suhu yang kalau kita menyimpannya di kulkas misalkan suhu 4 derajat. Jadi kalau mungkin yang di sini dia suhunya minus 10, terus tanda-tanda kerusakannya adalah tekstur yang menjadi lunak atau mungkin dia jadi mengkerut dengan dikasih tahu suhunya berapa, ini adalah freezer burn. Jadi yang benar jawabannya D. Sementara kalau chilling injury itu biasanya suhunya adalah 4 derajat Celcius. Nah, ini sama-sama kerusakan akibat penyimpanan, tapi ciri-cirinya si chilling injury itu lebih kayak apa ya? Mungkin kalau Bapak Ibu nyimpan kangkung di suhu itu terus dia jadi layu.
terus jadi kayak ada yang berair seperti itu. Jadi sebenarnya lebih ke perbedaan tempat penyimpanannya, tapi sama-sama terjadi kerusakan pada bahan pangan tersebut. Seperti itu. Jadi yang benar yang D ya, Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan, Bapak Ibu? Terkait nomor 117? Kalau tidak ada, saya mau share screen untuk yang pembahasan nomor 115 sama 116. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kalau untuk yang ya, sebenarnya ini tadi sederhana ya. Kalau kita nanyain aktual unit cost, itu yang harus kita hitung adalah total cost-nya dibagi dengan quantity. Karena pertanyaannya adalah per bulan, sementara untuk porsinya itu adalah 100 porsi per hari, berarti dari jumlah quantity atau produk yang dihasilkan itu harus dikalikan dengan 30 terlebih dahulu. Jadi, tadi benar yang disampaikan sama Ibu Hera, Bu Ade, 100 porsinya kita kalikan dengan 30 dulu, kemudian untuk biaya yang digunakan itu meliputi biaya untuk bayar pekerjanya, sama satu lagi adalah biaya pembelian bahan makanannya, yaitu 12 juta. Jadi kita tambahkan 12 juta plus 9 juta dibagi dengan 3.000 porsi. Jadi didapatnya adalah Rp7.000 untuk aktual unit cost-nya. Seperti itu. Kemudian untuk yang salah satu lagi di sini adalah biaya overhead. Kalau biaya overhead itu dia meliputi biaya maintenance, terus kemudian kayak ada biaya penyusutan, kemudian misalkan kita harus bayar listrik dan lain-lain, atau habis pakai, misalkan beli ATK, atau mungkin kayak dia catering, berarti kan kotak pembungkusnya, packagingnya, dan lain-lain, itu masuk ke dalam biaya overhead. Nah, itu tinggal kita tambahkan saja dari biaya penyusutannya, biaya bahan habis pakai atau BHP, terus kita tambahkan dengan biaya maintenance, baik itu dari gedung maupun dari alat. Nah, kalau di sini mungkin contoh yang saya kasih sederhana ya Bapak Ibu ya, dan alhamdulillahnya satuannya sama-sama per bulan. Cuma tadi kalau misalkan ternyata pembuat soalnya itu agak sedikit kreatif, terus dikasihnya adalah biaya per 3 bulan atau biaya per hari, sementara kita nanyanya adalah biaya per bulan. Nah, itu harus disamakan dulu satuannya. Yang ditanya ini sebenarnya ke arah mana sih? Apakah per bulan atau per tahun atau per semester? Seperti itu. Ya, jadi jumlahnya adalah 6.614.000. Dari Bapak Ibu, apakah ada yang mau didiskusikan untuk 3 soal ini sebelum kita berpindah? Oke, saya anggap tidak ada. Kita lanjut lagi. Oke. Bentar ya Bapak Ibu ya. Dia dengan ekspedisi di kolom. Di kolom tuh infeksi. Oke, oke. Ya. Soal selanjutnya itu di 106. Oke, mungkin saya saja langsung. Seorang pasien laki-laki usianya 39 tahun datang ke rumah sakit karena keluhan terbakar di tenggorokan dan perasaan terbakarnya itu dia menjalar sampai ke punggung, sulit menelan dan sering bersendawa. Berat badan pasien adalah 68 kg dan tinggi badannya 181 cm. Manakah makanan yang sebaiknya dihindari oleh pasien? Teh panas, telur rebus, sayur sop, nasi tim, atau air kaldu? Silakan Bapak Ibu. Sayur sop ke Bu? Sayur sop, Bu. C. Sayur sop, oke. Apakah ada jawaban yang lain, Bapak Ibu? Sama Bu. Kalau sayur sop, kira-kira kenapa Pak alasannya? Dia bergas kayaknya Bu ya. Sayur sop bergas, bagian mana ya Pak sayur sop yang bergas? Apa yang, bahan pangan apa yang menyebabkan gas? Yang kol biasa sih Bu. Oke, kol. Bu Hesti berarti sama ya Bu ya? itu kenal dengan Iya, lauk Bu. pauk Mungkin ya. karena teksturnya, Bu. Pasti kalau kita Oke, teksturnya. bilang bui, Bapak Ibu yang lain? kita siapa gitu ya. Karena kan itu kesulitan menelan, Bu. Ya, teman-teman. Kalau
Ya, oke. Mungkin kita harus lihat dulu. Sebenarnya kira-kira pasien ini dia diagnosisnya apa ya, Bapak Ibu ya? Kan sign Stroke ya, Bu? and symptomnya adalah sulit menelan, sering bersendawa, sama ada kayak keluhan terbakar dari tenggorokan sampai ke GERD, Bu, GERD. GERD. Ya, kalau GERD kira-kira makanan yang nggak boleh dikonsumsi apa ya, Bapak Ibu? Yang Nasi bergas, tim Bu. ya, Bu. Yang bergas panas. dan Berser. dan Berat. berkafein. Berarti teh panas, Bu. Yang Iya, mana, Bu? betul. Teh panas. Panas. Kalau sayur sop itu di sini kan tidak semua sayur sop pakai kol ya Pak ya Bapak Ibu. Kayaknya ada aja yang pakai wortel atau mungkin kentang seperti itu. Jadi kalau sayur sop di sini dia referensinya lebih ke yang saya itu makanan yang cukup bisa diterima untuk pasien GERD gitu. Tapi kalau teh panas di sini jelas-jelas dia ada kafeinnya. Bahkan kafeinnya teh itu apa ya lebih tinggi dibanding kopi kan. Jadi memang tidak boleh diberikan kepada pasien GERD. Seperti itu. Apakah ada yang mau didiskusikan untuk soal nomor 106 ini, Bapak Ibu? Kalau mungkin ada yang kurang. Ibu, saya sedikit sih, Bu. Mungkin bisa dibilang apa gejolak di hati kata. Nah, di Ya, satu silakan, sisi Pak. kan kita mungkin kalau di sisi akademis Mm-mm. pasien-pasien atau terlebih pasien GERD ini tidak dianjurkan mengkonsumsi teh. Nah, kemarin Mhm. hasil PKL kami di rumah sakit itu cenderung hampir tiap hari ada teh, bahkan kayaknya 2 kali sehari. Nah, setelah bertanya dengan tugas gizi di sana, sempat katanya teh itu dihilangkan, tapi masih dicari-cari sama pasien terkait dengan habit atau kebiasaannya itu sih, Bu. Gimana kira-kira Bu yang menanggapi ini? Oke. Sebelum ke saya, kalau dari Bapak sendiri kira-kira gimana nih Pak? Misalkan Bapak ahli gizinya. Kan kita Kalau udah dari tahu saya, nih, emang nggak boleh gitu kan Pak? ya, kalau dari saya sih saya tidak mengikuti pasien dan lebih apa, mensosialisasikan lagi. Nah, hanya saja saya tidak tahu kondisi di lapangan di sana seperti apa, karena bukan saya yang mengalami gitu sih, Bu. Benar sih Pak. Kalau misalkan kita udah tahu dan itu memang dilarang kan, karena si kafein ini memang bisa memicu apa ya reflaksi asam lambungnya gitu. Kalau ya balik lagi intinya karena kita sudah tahu kebenarannya seperti apa, mungkin yang paling baik adalah diedukasi lagi si pasiennya seperti itu. Jadi supaya ya itu tadi membantu proses penyembuhan dan juga tidak memperparah kondisinya. Memang kalau sudah kebiasaan apa ya namanya kebiasaan yang susah diubah ya Pak ya. Kalau udah kebiasaannya satu hari harus minum teh atau satu hari harus minum kopi, terus ya ternyata nggak boleh sama sekali gitu kan karena kondisinya lagi akut dan parah-parahnya, ya memang usahanya adalah dengan cara edukasi atau konseling ke pasiennya dan juga nggak cuma pasiennya aja sih, tapi keluarganya juga supaya nanti pas misalkan ahli gizinya udah nggak di situ kan bisa ngingatin lagi kan, misalkan dia udah pulang ke rumah dan Ya, Bu. mungkin nanti kalau misalkan harusnya kemarin disampaikan siapa yang pas diskusi sama Pak Joko kok masih ada sih yang dapat teh gitu atau mungkin saya nggak tahu sih apakah tehnya mungkin dibuat sangat apa ya sangat encer gitu ya, nah itu mungkin masih bisa gitu ya. Kalau teh kental kan memang agak tajam kan untuk yang punya GERD. Terima kasih Pak untuk diskusinya. Saya lanjutkan ya, Bapak Ibu. Soal saya yang DPI ini ada 3. Oh ya, kalau untuk yang GERD itu dia selain teh itu juga tidak boleh konsumsi makanan seperti coklat, kopi, atau gorengan, atau makanan yang berlemak, misalkan santannya kental, atau minuman alkohol dan juga peppermint karena tadi bisa merangsang si asam lambungnya ini reflux. Itu makanan yang berbumbu tajam itu juga sebaiknya dihindari. Untuk soal nomor selanjutnya itu adalah yang ya 107. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi membacakan soalnya? Saya, Bu. Ya, silakan Pak. Tapi saya tidak tahu jawabannya, Bu. Iya, nggak apa-apa Pak. Nanti kita diskusi sama-sama.
Seorang pasien laki-laki berusia 39 tahun masuk rumah sakit karena luka bakar di tangan kanan dan kiri depan dan belakang akibat kompor gas yang meledak. Berat badan pasien 68 kg dan tinggi badannya 181 cm. Pasien masuk rumah sakit jam 7 pagi dan di asesmen oleh ahli gizi di jam 8 pagi. Jadi pertanyaan, berapa banyak cairan yang harus diberikan? Delta kabuk 2000. Gimana Pak? Jawabannya delta. Delta. Oke, sebelum saya bahas, mungkin Bapak Ibu bisa cari rumus holiday segar untuk perhitungan kebutuhan cairan. Bisa sambil di googling ya, nanti kita coba hitung sama-sama kira-kira berapa sih dapat kebutuhan cairannya kalau berat badan pasiennya adalah 68 kilo. Bu, E, 2460. Biasanya lihat dulu. Apakah Bapak Ibu dapat jawabannya E, atau B, atau D? Holiday segar tuh rumusnya gimana sih Bapak Ibu? Ada yang ingat kah? Siapa tuh kemarin waktu PKL AGK kan muncul tuh perhitungan cairan. 1.500 ditambah dalam kurung 20 dikali tinggi badan kurang 20, Bu. Oh, pakai tinggi badan ya Bu ya? Iya, berat badan, Bu. Dan semua Bu. Iya. Holiday berat badan semua. Jadi kalau holiday itu yang holiday segar dia 10 kg pertama kita kalikan 100, terus 10 kg kedua kita kalikan 50, terus sisanya itu kita kalikan 20 mili. Nanti semuanya kita jumlahkan. Kayak gitu. Dapat berapa Bapak Ibu? Ini siapa tadi? Bu. Dapat E ya Bapak Ibu ya, betul. Jadi 10 kan berat badan pasiennya 68. Nah, 68 itu nanti 10 kilo pertama kita kali 100. Dapatnya 1000 mili. Terus nanti 10 kilogram yang selanjutnya kita kalikan dengan 50. Jadi dapatnya adalah 1500. Nah, ini mungkin tadi Bu Hera pakai cara cepatnya ya. 1500 tambah sisanya gitu. Nah, kan berat badan pasiennya 68, udah kepake 20 kilo. Berarti masih ada sisa berapa Bapak Ibu? 48. 48 kita kalikan dengan 20. Dapatnya adalah berapa nih? 48 kali 2, 96 ya. 60 ya Bapak Ibu ya. Terus kita jumlahin. Dapat deh 2460. Seperti itu. Bu, yang 150 sama 20 itu rumus ya, Bu ya? Iya, Bu, betul. Penambahannya. Iya. Jadi 10 kilogram pertama kali 100, 10 kilo kedua kali 50, sisanya kali 20. Seperti itu. Jadi patokannya adalah berat badan. Jadi dia tidak melihat tinggi badannya berapa. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Mungkin sambil dicatat, saya tambahkan juga untuk pembahasannya adalah pasien ini kan langsung jam 7. Cuma karena luka bakar itu harus segera ditangani, takutnya nanti memperparah luka bakarnya. Kan kalau orang luka bakar kan biasanya banyak terjadi dehidrasi ya, makanya asupan cairan itu sangat diperhatikan. Dan dalam 12 atau 8 jam setelah kejadian itu harus segera diberikan setengah dari cairan itu. Seperti itu. Karena emang pertanyaan ini berapa banyak cairan yang harus diberikan itu lebih kepada kebutuhan cairannya dalam satu hari. Oke. Oh, sorry. Ya. Jawabannya kan kalau kita lihat sebenarnya yang E, mohon maaf sekali lagi ralat. Kalau misalkan dalam 8 jam pertama, itu yang harus diberikan adalah setengahnya. Jadi yang benar itu adalah bebek atau ya, yang B. Karena setengah dari 2460 ini adalah 1230. Jadi
kan ini jam 7, berarti 1 jam setelahnya itu adalah dia masih masuk dalam rentang 8 jam pertama setelah kejadian. Jadi harus dikasihnya adalah 1230. Itu yang harus dikejar seperti itu. Ya. Gimana Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan atau mungkin dibahas untuk soal nomor 107? 8 jam pertama setengah gitu tadi Bu ya. Ya, betul Pak. Total kebutuhannya kan 2460. Pasiennya kan masuknya jam Ya, 7 Bu. pagi, terus di asesmen sama ahli gizinya kan jam 8. Berarti dia masih masuk dalam rentang 8 jam pertama. Eh, ya setengah dari si 2460 ini kan 1230. Seperti itu. Ibu maaf Bu, dari yang pernah Ibu alami, maksudnya pernah nggak Bu ada soal misalnya dia 8 jam 30 menit gitu, atau memang 8 jam, 9 jam, 10 jam gitu? Iya sih Pak, kalau kemarin saya ngeliatnya kan dari buku penuntun diet ya, itu memang langsung stating 8 jam. Nggak Oh. yang 8,5 jam, atau 8, 9 jam, kayak gitu. Berarti kalau saya ketemu kasus 8 jam setengah itu kita ngikuti yang mana Bu? Apakah Berarti 8 dia jam masuknya pertama? adalah si setengahnya lagi. Bentar ya Pak ya, Masuk 8 jam pertama ya. bentar Pak. Ya Bu. Bapak Ibu kalau punya buku penuntun diet nanti bisa dilihat ya di yang penuntun diet yang baru itu kan dia ada di halaman 305. Di sini sih dibilang kalau misalkan secara umum 50% kebutuhan cairan dalam 24 jam terakhir dalam 24 jam diberikan pada 8 jam pertama dan 50% sisanya diberikan dalam 16 setelahnya. Jadi kalau misalkan pertanyaannya Pak Wayan berarti kan misalkan dia udah masuk 9 jam, berarti kan dia udah masuk 3/4 akhir ya Pak ya? 3/4 akhir dari si 24 jam. Kayak gitu. Berarti nanti kita tinggal ngitung si 50% sisanya itu. Gitu, Pak. Gitu bukan Pak pertanyaannya? Iya. Iya, gitu Pak. Berarti nanti kalau Iya. udah... Bu, berarti tadi kalau dari penjelasannya maksudnya ketika kita menemukan kasus ini dikasih dulu setengahnya, habis itu 16 jam kedua baru dikasih setengahnya lagi gitu Bu ya? Iya, betul. Jadi kalau misalkan catch up yang penting kan dia di 8 jam pertama itu setengah dulu, nanti dalam 16 jam terakhir itu dia diberikan setengahnya lagi. Gitu. Jadi kayaknya kecepatan pemberian cairannya akan lebih lambat di 16 jam terakhirnya itu, tapi 8 jam pertama itu akan lebih banyak. Bisa lebih cepat karena emang setengahnya kan Pak. Tapi durasinya lebih singkat. Ya, Bu. Kalau kasusnya kita ketemu Bu, ternyata di anamnesis itu di 10 jam setelah kejadian berarti langsung full Bu ya dikasih. Kalau 10 jam, iya sih Pak. Baru ditangani, Iya. berarti langsung full Bu Tapi ya. 10 jam iya sih tergantung derajat luka bakarnya juga sih Pak ya. Iya. Biasanya full sih. Ya Bu. Diatur dripnya. Terima kasih Pak. Oke. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Berarti B jawabannya ya Bu ya? Ya, betul Bu, B jawabannya. Saya lihat dulu ya Bapak Ibu. Ini satu soal terakhir kayak BPI. Ya, betul. Di sini nanyain kebutuhan protein atau sama kasusnya masih luka bakar. Bapak Ibu kira-kira ada yang mau membantu membacakan kah? Nanti kita bahas sama-sama. Ya Bu, Silakan Pak. seorang pasien laki-laki berusia 39 tahun. Ini sama dengan yang tadi Bu ya, pertanyaannya langsung berapa kebutuhan protein pasien tersebut.
Ya, kira-kira jawabannya apa, Pak? Saya hitung sebentar ya. Bentar. Soal ini kita harus hitung dulu berapa persen sih derajat luka bakarnya. Nanti baru itu kita ngitung dia masuknya kategori yang mana untuk kebutuhan protein. Yang C kamu? C 81,6. Dapatnya dari mana, Pak? Saya estimasi aja dulu. Hitung kanjing apa ya? Iya. Oke, Bapak Ibu yang lain adakah yang bisa membantu untuk sharing jawaban? Saya lebih sharing cara sih, cara menemukan. Oke, kalau luka bakarnya ada di tangan kanan dan tangan kiri depan, itu kira-kira berapa persen ya Bapak Ibu ya? Kan ada yang namanya rule of nine. Mungkin Bapak Ibu masih ingat gitu pas dietetik. Kalau tangan kanan dan kiri, kira-kira masuknya berapa persen nih luas luka bakarnya? 3 ke 8 ya, Bu ya. Kenapa Bu? 3 ke 8. Kalau 18, Bu. ya 18%, benar ya Bu ya. Kalau untuk yang kanan depan aja itu dia 4,5. Tapi kalau kanan depan belakang itu kan 9. Tapi kalau dia kanan dan kiri depan belakang berarti totalnya adalah 18%. Itu ya Bapak Ibu. Jadi rule of nine itu kalau misalkan tangannya depan belakang kena itu 9 gitu. Tapi kalau cuma depannya doang dia 4,5. Sisanya apa? Setengahnya. Kemudian karena dia masuknya 18%, berarti kebutuhan proteinnya itu adalah 1,2 gram per kilogram berat badan pasien per hari. Nah, alhamdulillahnya jawabannya Pak Wayan benar ya. Jadi kita tinggal kaliin aja 1,2 kita kali sama berat badannya 68 kilo. Jadi dapatnya adalah 81,6. Seperti itu. Memang sih kalau untuk ujian yang skalanya nasional atau yang lain-lain, kalau saya sih bukan percaya keberuntungan sih Pak, saya lebih percaya ke rezeki sih. Ya, jadi Kalau saya pakai Bu, saya sebenarnya hitungan juga Bu untuk kasus hitungannya ini. Bapak gimana Pak? Saya ngelihat dari tinggi badannya, kayaknya dia butuh energinya 2100-an. Saya kalilah 15% dari kebutuhan protein, dapatnya sekitar 78-an. Kayaknya mendekati 8 carinya. sakit. Iya Pak, itu pas-pas itu kali ya, kayaknya deket gitu kan jawabannya. Iya emang berarti rezekinya Pak Wayan nih, benar jawabannya. Kalau untuk yang caranya, karena di sini pembahasan kan tujuannya untuk memberitahu, saya, oh iya caranya seperti ini gitu kan. Ya, memang untuk yang soal ini saya buat berdasarkan rule of nine dari luka bakar. Siap Bu. Oke, baik kita ke selanjutnya DPI sudah, MMPM clear, Tekpang sudah ya Bapak Ibu ya. Pegang leher. Oke, soalnya ada di 109 Bapak Ibu. Ya, saya bacakan saja ya. Seorang pasien laki-laki usia 39 tahun dengan berat badan 95, tinggi badan 181, datang ke rumah sakit dengan keluhan pusing, tegang di leher, dan kram di telapak tangan. Tekanan darah pasien 160/160/90, asam urat 7,3. Pasien suka makan makanan kemasan yang diawetkan seperti sarden, corned beef, asinan, dan minuman kemasan. Suka konsumsi makanan ringan setelah makanan utama, contohnya kue-kue manis, kacang goreng, pisang keju, dan minuman manis. Apakah diet yang sebaiknya diberikan? Oke, silakan Bapak Ibu. Kira-kira pasiennya nih sakit apa, terus dietnya bagusnya apa?
Kalau kita lihat Diabetes, dari dia hipertensi. Beta, Bu. ya apa Bu? Gimana Bu? Boleh diulang? Tadi kayaknya ada yang jawab B, ada yang jawab Y. B, Bu. B. Kalau saya B. kemarin B. Oh B, oke. Bu Uni B. Pak Wayan apa Pak? Hipertensi dan gout Bu ya. Iya, Hmm. sama Bu. Iya, berapa juga sih Bu kayaknya? B atau C atau A, Bapak Ibu? Kalau Saya DM, yang C, Bu. oh yang C, Yang oke. C. Bu Hesti C, C, Bu. Bu Uni B. Bapak Ibu yang lain? C, Bu. C juga. Oke, C, baiklah. Kita bahas ya Bapak Ibu. Ya, jawabannya yang benar C. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini tekanan darah pasiennya kan 160/90 ya Bapak Ibu ya. Di sini udah masuk hipertensi grade grade 2 ya. Cukup tinggi gitu istilahnya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di situ dia harusnya diet rendah garam 1 gitu. Jadi dia tidak boleh lagi diet rendah garam 3. Kalau rendah garam 3 itu masih boleh konsumsi garam sampai 1.200. Sementara kalau di sini sudah tinggi tekanan darahnya jadi dibatasi sampai 200 mg ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya tidak boleh ada tambahan garam dari garam dapur. Gitu. Jadi cukup natrium dari makanannya saja. Kemudian ini memang betul ya pasiennya gout, jadi dia adalah rendah urin. Seperti itu. Ini. Kita cukupkan ya untuk yang soal ini Bapak Ibu, kita beralih ke soal selanjutnya. Ya. Soal selanjutnya 110. Kira-kira jawabannya apa nih Bapak Ibu? B, Bu. B, Bu. Iya, tadi sudah saya jawab sekalian ya, Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu jawabannya benar di sini, maka di sini juga harusnya benar karena pasiennya kan diet rendah garam 1. Jadi kalau misalnya rendah garam 1 itu memang pembatasan garamnya atau natriumnya adalah 200 sampai 400 mg. Seperti itu. Kalau masih boleh nggak ya Bapak Ibu ya? Pakai garam dapur ya? Saya agak-agak lupa. Sudah nggak boleh, Bu. Udah nggak boleh Bu Kalau ya? 2, iya. Kalau yang 6 sampai 8 kan setengah ya. Jadi Iya, kalau yang betul. 2 sampai 4 kan nggak boleh. Oh iya benar Bu. Iya, benar berarti ingatan saya alhamdulillah masih bagus. Kalau diet rendah garam 1 udah nggak boleh sama sekali, tapi kalau diet yang 600 diet rendah garam 2 tadi yang sudah disampaikan sama Bu Hesti 600 sampai 800 mg itu masih boleh setengah sendok teh garam. Oke, kita lanjutkan untuk soal selanjutnya itu yang soalnya masih sama, tapi di sini pertanyaannya adalah kebutuhan energi pasien. Ya, Bapak Ibu kira-kira ini jawabannya apa? Terus cara menemukan jawabannya seperti apa? Yang E kamu? Yang E 2250. Bapak Ibu yang lain ada yang jawabannya berbeda dari Pak Wayan? Di sini status gizi pasien apa, Pak? Normal kah, underweight kah, atau obes, atau overweight? Ntar bisa cari ke Plato. Obes Bu ya. Kelebihan Bu. Iya, betul Bu. Dia kelebihan obesitas. IMT 28,9. Berarti kita pakai berat badan apa nih Bapak Ibu? Pakai yang aktual kah atau yang ideal kah? Ideal Bu. Betul. Idealnya berapa Bu? Berat badan ideal pasien nih. 72,9 Bu. Ya, betul, 7,9. Kemudian yang selanjutnya adalah kita menentukan kebutuhan gizi pasiennya dengan rumus Harris-Benedict. Ya, dari situ nanti Bapak Ibu bisa ketemu jawabannya berapa untuk kebutuhan energinya. Ibu gimana caranya Bu ya ngapal rumus Harris Benedict? Saya kok nggak bisa.
Sama Pak, saya juga nggak hafal. Kalau ada pertanyaan Kalau yang gitu kan, kalau rumus Mifflin Bu bisakah? Mifflin, Mifflin tuh orang sehat apa sakit ya, Bu ya? Kalau di sini memang dia tujuannya lebih ke ini sih, kalau pakai Mifflin beda kok Bu kebutuhan energinya. Kalau Mifflin kan Bu sama aja sih, paling di umurnya aja kan pengurangnya. Kalau laki-laki kan di belakangnya ditambahin 5, kalau perempuan kan dikurangi 161. Kurangin Itu sih yang 161. agak mudah Bu dibandingkan Haris Benedict. Kan Bapak Ibu kan kemarin udah tomap. Nah, ada nggak yang di pertanyaan soal dietetik itu dia ngasih tahu rumusnya gitu? Oh, nggak ada. Setahu saya boleh pakai kalkulator ya Bapak Ibu ya, pas Ya sih Bu, bisa sih. kemarin Pak Wayan, Bu Orpa waktu tomap ada dikasih tahu rumus nggak sih? Atau emang harus hafal gitu? Nggak ada tuh, nggak ada rumusnya. Nggak ada ya Bu ya? Nggak ada sih rumusnya, cuman Boleh pakai kalkulator kalkulator aja yang aja, tapi persegi. memang rumusnya nggak dikasih. Ya. Ya sih. Kalau saya sih ingatnya intinya ya pokoknya kalau laki-laki di Haris Benedict itu depannya 66. Kalau cewek itu atau perempuan itu adalah 655 gitu. Terus kalau laki-laki setelahnya ada 13,7 terus ujungnya nanti dikurangin sama 5 apa 6,8 gitu ya. Ya, ditambah 5 dulu baru dikurangi 6,8. Terus urutannya pasti BB, TB baru umur. Kayak gitu. Saya Benedict Bu panjang. Habis waktu. iya sih, Bu. Kalau misalkan habis waktu, biasanya nanti kita ngerjain soal yang gampang dulu, Bu. Kayak misalkan mungkin yang hafalannya, kayak SPMI itu kan mungkin ada beberapa hafalan. Nah, itu memang tidak pakai hitungan. Maksudnya bukan hitungan SPMI yang kayak nanya berapa kebutuhan ayam atau berapa kebutuhan bahan makanan A gitu. Tapi memang yang hanya menanyakan analisis gitu kan. Itu soal-soal lain yang lebih sederhana. Dan itu Bapak Ibu harusnya bisa apa ya? Ngebagi waktu. Oh, yang ini nggak usah lama-lama mikirnya, yang ini aja nanti dipakai buat ngitung gitu kan. Kan ada yang bisa seperti itu strateginya. Terus kalau saya dulu waktu ujian sih biasanya kalau banyak hitungan saya lebih ke melatih tangan saya dibanding melatih hafalannya. Jadi tangannya saya yang udah hafal, oh bisa ngitungnya seperti ini kayak gitu. Jadi ingatannya tuh ditaruh di tangan gitu. Dulu waktu belajar sih dikasih taunya kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah sih lulus gitu. Tapi saya emang nggak pernah ikut hukum karena pas angkatan saya nggak belum ada hukum. Jadi Bapak Ibu sih luar biasa sih. Seperti itu. Semoga lancar. Oke, untuk yang 111 ini tidak ada pertanyaan ya Bapak Ibu ya, sudah cukup jelas. Jawabannya yang A, 1705. Ini bisa dihitung dengan Haris Benedict. Kemudian kita ke... Bentar ya Bapak Ibu. Iya, 112. Nah, 112 ini dia soal hygiene dan sanitasi. Mungkin kita langsung ke jawabannya aja ya Bapak Ibu. Kira-kira jawabannya apa untuk yang 112 dan mungkin bisa di-sharing kira-kira kenapa jawabannya. Waktu pemasakan nggak, Bu? Iya, betul Pak. Kenapa pilihnya waktu pemasakan Pak? Ada risiko sih, Bu, di sana kalau seandainya tidak tepat prosesnya. Ya, betul. Jadi kalau di soal ini kan kita diminta sebagai pengawas mutu makanan dari sebuah perusahaan makanan itu untuk melakukan analisis HACCP. Dan memang di sini untuk menentukan kira-kira CCP-nya ini atau titik kritisnya itu yang bagian mana. Nah, kalau CCP itu ada beberapa tergantung dari hasil analisis di lapangan. Biasanya mungkin yang paling agak urgent itu adalah waktu pemasakan. Misalkan apakah ketika kita goreng ayam itu waktunya sudah benar 10 menit atau mungkin kurang dari 10 menit seperti itu. Karena ketika kurang kan akan berpengaruh sama hasil pematangan dan terutama mematikan bakteri-bakteri patogen itu kalau di hygiene dan sanitasi.
Seperti itu. Tapi kalau untuk waktu pembelian ini sebenarnya dia bisa kita eliminir karena memang tidak berpengaruh, terus hasil pemasakan juga ini tidak berpengaruh, daftar bahan pangan juga tidak, dan daftar pembelian juga tidak. Jadi yang paling ini sebenarnya tergolong gampang sih soalnya. Jawabannya adalah waktu masakan. Oke, selanjutnya nomor 113. Mungkin Bu Orpa berkenan untuk membacakan soalnya, Bu. Nanti kita bahas sama-sama. Nomor 13 ya, Bu. Ya, 113, Bu, yang ada di slide sekarang di layar ini. Sebuah hotel melayani pelanggan dengan baik dengan memastikan kebersihan dan keamanan lingkungan, juga makanan yang dihidangkan. Setiap hari hotel tersebut akan melakukan pembersihan ruangan kamar maupun ruangan lain agar tidak ada hama atau hewan lain yang dapat mengganggu pelanggan maupun mencemari makanan. Ruang lingkup manakah yang dimaksud? Manajemen penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, pengolahan pangan, pengendalian serangga dan binatang berat, manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Ya, yang mana, Bu, kira-kira? Ini manajemen pengelolaan sampah ya, Bu. Oke, Bu Orpa, manajemen pengelolaan sampah. Kalau Bapak Ibu yang lain, kira-kira apa nih jawabannya? Delta, Bu. Yang mana, Pak? Ibu. Delta. Delta. Ya, betul ya, Delta. Kata kuncinya apa, Bapak Ibu? Hewan lain sih, Bu, tadi. Iya, hama atau Atau hewan hewan lain. lain. Seperti itu. Jadi memang kata kuncinya adalah Oh, yang iya, hama iya. atau hewan lain. Iya, Bu. Harus ada itu ya, hama dan hewan lain itu ya, Bu ya. Iya, betul, Bu. Hama dan hewan lain ini kan misalkan boleh kayak serangga, kecoa, atau mungkin tikus, hewan pengerat, seperti itu. Jadi masuknya delta. Kalau penyediaan air bersih itu nanti kata kuncinya akan ngomongin ke arah sumber air, terus pemeriksaan air, seperti itu. Jadi biasanya dia ke arah air-air itu. Kalau pengelolaan sampah adalah bagaimana sampah itu dibuang. Apakah misalkan dibakar atau mungkin dipilah terlebih dahulu. Itu dia mengarah sana. Kalau pengolahan pangan ini nanti ya bagaimana pangan itu diolah, caranya, tahapannya, apakah pramu masaknya ini pakai APD yang sesuai dengan standar gitu ya. Terus proses pemasakannya ini sesuai dengan standar waktu dan suhunya apa enggak, seperti itu. Kalau manajemen kesehatan dan keselamatan kerja itu pasti lebih ke arah pekerjanya. Misalkan pekerjanya harus pakai APD, terus harus menjalani pemeriksaan kesehatan secara rutin dan lain-lain. Jadi kita harus lihat kata kuncinya itu mengarahnya kemana. Oke, terima kasih Bu Orpa untuk jawabannya. Saya ke soal ya, ini soalnya sudah ada ya Bapak Ibu. Kira-kira pilihannya apa? Ini MIPANG, mikrobiologi pangan, mungkin agak sedikit jauh dari jangkauan pekerjaan Bapak Ibu ya. Tapi memang akan keluar sih 1-2 soal gitu kalau di UKOM. Asam pikrat. Asam pikrat. Oke, Pak Wayan, asam pikrat. Bapak Ibu yang lain, jawabannya apa? C, Bu. C, asam pikrat. Oke. Kita langsung bahas aja ya Bapak Ibu. Kalau untuk yang soal ini, saya izin share. Ya, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Kalau MIPANG ini atau mikrobiologi pangan itu kan dia memang kebanyakan ngomongin tentang bakterinya itu sendiri. Nah, ada salah satu teknik untuk pewarnaan untuk melihat apakah bakterinya ini tergolong bakteri gram positif atau negatif. Seperti itu. Kemudian di sini itu jawabannya adalah D, yang safranin. Nah, pewarnaan itu ada 2, ada yang basah sama ada yang negatif. Nah, ini memang jatuhnya hafalan sih Bapak Ibu ya. Kalau yang positif itu biasanya dia pakainya kromogen kationik positif. Nanti contoh yang basah itu adalah methylene blue, kristal violet, sama safranin dan lain-lainnya. Nah, si kata kunci di sini dia masuknya adalah ke dalam bakteri yang positif. Sudah dari sini ya, Bapak Ibu ya. Di sini adalah bakterinya itu bermuatan positif.
Jadi kita harus lihat mana sih pewarna yang memang cocok untuk bakteri gram positif atau bakteri pewarna yang basah. Sementara kalau pewarna yang asam itu dia adalah tinta Cina, nigrosin, asam pikrat, dan eosin. Jadi kalau tadi Bapak Ibu jawabnya asam pikrat itu kurang tepat karena dia merefer kepada pewarnaan yang asam. Seperti itu. Oke, saya rasa untuk yang paket UKOM 4 sudah selesai semua ya Bapak Ibu ya. Ada yang perlu kita diskusikan lagi terkait paket UKOM ini sebelum kita beralih ke paket yang kelima? Mungkin ada yang tadi belum jelas atau mungkin ada yang masih agak ngawang atau ragu-ragu gitu yang boleh ditanyakan. Mas Bu. Oke. Kalau sudah tidak, kita pindah ke paket yang satunya lagi ya Bapak Ibu. Ya Bu. Sebentar. Ya. Kita mulai dari yang susah aja dulu ya Bapak Ibu ya, DPTN. Sebentar, saya cek dulu soal saya yang mana. Kata kuncinya itu yang domain behavior. Ada nggak Bapak Ibu? Ya, ini nomor 46. Bukan, Deng. Sorry. Ya, ini. Yang 103. Bapak Ibu sudah ketemu soalnya yang 103? Oke, seorang perempuan usianya 57 tahun masuk rumah sakit tanggal 17 Oktober 2022. Diagnosisnya adalah DM tipe 2 dan hipertensi sejak tahun 2016 dan penyakit jantung tahun 2021. Pasien terbiasa makan makanan utama 4 kali sehari. Tahun 2016 saat didiagnosis DM oleh dokter, dirujuk kepada ahli gizi dan mendapatkan edukasi makanan untuk DM. Makanan yang dimasak pasien sudah dengan teknik perebusan, namun pasien masih suka konsumsi pisang goreng 3 kali sehari, tiap kali makan sekitar 100 gram. Di malam hari, pasien juga masih sering konsumsi kue kelepon, bingka kentang, atau brownies dengan porsi tiap kali makan adalah 1 gram. Apakah masalah gizi untuk penegakan diagnosis gizi domain behavior yang tepat untuk pasien tersebut? Delta kan Bu? Oke. Misalnya mungkin gizi pekerjaannya Pak Wayan Delta. Bu Hesti apa? Lingkungan kerja sama lingkungan kerjanya bisa. Yang Bapak Ibu yang lain kira-kira? A, Bu. A, tidak patuh terhadap diet. Kemudian mungkin Yang ada delta Bu, tidak siap Delta. berubah. bisa Tidak siap kerjasama berubah. dengan beberapa. Kalau yang pilih tidak siap berubah, Bapak Ibu kira-kira kata kuncinya apa nih yang mendukung pilihan Delta? Monitoring dan evaluasinya Karena setiap itu minimal sudah mempunyai dirujuk Bu satu dan dapat pembinaan edukasi. supaya Jadi berarti dia jumlah udah tahu kelompok kalau pekerja yang dia memiliki dietnya apa tapi adanya nggak pelatihan, berubah. ada frekuensi. Oke, baik. Sebenarnya, ya, terima kasih ya Bapak Ibu. Kalau untuk yang pilihan Delta ini memang agak sedikit mengecoh ya Bapak Ibu, yang tidak siap berubah. Cuma kalau untuk yang soal ini, pilihan benar itu adalah yang A, tidak patuh terhadap diet. Jadi kenapa? Karena kan tahun 2016 itu sudah dikasih diet DM ya Bapak Ibu ya. Terus sudah mulai berubah nih ke arah teknik perebusan, tapi masih kebiasaannya adalah suka makan gorengan 1 hari 3 kali. Terus porsinya juga lumayan banyak. Seperti itu. Jadi sudah dikasih diet tapi tidak patuh. Walaupun mungkin udah ada effort nih, udah ada usaha gitu ya, udah cobain ke teknik perebusan, tapi ternyata memang pas kita recall kebiasaan pangannya masih tidak patuh. Jadi pilihan yang benar itu adalah yang alfa. Kemarin sempat bingung sih Bu antara A dan D. Iya. Cuma pas saya Mengecoh ya, merenung Pak ya. lagi, ya, kenapa dia tidak patuh? Karena dia tidak siap berubah gitu. Jadi kalau jadi
saya mentoknya di tidak siap berubahnya sih, bukan aja ternyata salah. Iya. Soal ini saya ambil dari laporan PKL yang mahasiswa sih Pak. Jadi saya waktu itu bingung banget kan. Jadi saya nyari inspirasi. Yaudah saya lihat aja ke arah sana. Kayak gitu. Akhirnya saya modif-modif sedikit untuk soalnya. Seperti itu. Karena kan kalau dari laporan PKL kan informasi terlalu banyak. Jadi akhirnya saya filter lagi dan yaitu pilihannya adalah tidak patuh. Kalau tidak siap berubah di sini mungkin nanti keywordnya akan beda lagi. Seperti itu ya. Jadi Ya, Bu. memang iya nih, memang iya sih Pak. Saya juga mengakui ini agak mengecoh sih yang ada di DPD. Seperti itu. Baiklah, kita lanjutkan ke 104 ya. Apa ini? Ya, 104. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau sharing jawabannya? Kira-kira yang mana nih? Seorang perempuan, usianya 57 tahun, masuk rumah sakit tanggal 17 Oktober tahun 2022. Diagnosis medisnya adalah DM tipe 2, hipertensi sejak 2016, dan penyakit jantung tahun 2021. Pasien hanya bisa tirah baring, sehingga untuk penentuan status gizinya diukur tinggi lutut. Dan diperoleh tinggi lutut pasien 42 cm dan nilainya 21 cm. Berapakah kebutuhan energi pasien? Estimasi tinggi badannya itu pakai kumlea, terus nanti berat badannya kita bisa cari pakai berat badan ideal dengan rumus Broca, nanti baru kita masukkan ke Perkeni. Jadi agak lumayan muter. Kayaknya 15 Soalnya. menit Bu satu soal. Jangan Pak, kelamaan Pak, itu buat 15 soal Pak. Iya. Oke. Sama-sama aja ya Bapak Ibu ya. Kita bahas kumlea itu rumusnya adalah, atau saya share screen-nya dari ini jadi dari jawaban saya aja. Intinya sih kalau saran saya, selama saya kan memang tidak pernah ikut UKOM ya Bapak Ibu ya, tapi sudah sering mengalami ujian-ujian, ikut ujian nasional atau ujian PNS seperti itu. Jadi kalau memang misalkan ada yang Bapak Ibu ngerasa, udahlah saya nggak tahu jawabannya, tinggalin aja, jangan terlalu fokus ke soal tersebut gitu. Karena pasti ada soal-soal lain yang Bapak Ibu lebih kuasai dan itu bisa memberikan poin kepada nilai Bapak Ibu seperti itu. Oke. Di sini tinggi lututnya adalah 42. Terus kita estimasi tinggi badannya itu menurut rumus kumlea pakai 84,88 dikurangi 0,24. Kita kalikan sama umurnya. Umurnya adalah 57 tahun. Terus kita tambahkan dengan 1,83 dikali dengan tinggi lutut. Nanti kita dapatkan tinggi badannya adalah 148,06. Nah, ini dari situ baru kita hitung berat badan idealnya. Pakai yang rumus Broca. Jadi kalau rumus Broca ini dia tidak perlu dikurangi lagi dengan 10%, jadi hanya mengurangi tinggi badan dengan 100. Dapat berat badannya adalah 48,06. Terus nanti kita hitung dengan Perkeni karena si pasiennya kan DM ya, Bapak Ibu. Jadi baru kita kalikan 25 dengan berat badan ideal. Dapatnya adalah 1201,5 kilokalori. Kemudian kita masukkan untuk faktor koreksinya adalah umur, faktor aktivitas, dan faktor sakit. Karena umurnya 57, berarti faktor koreksinya adalah 10%, aktivitasnya karena tirah baring berarti 10%, dan sakitnya adalah 20%. Nah, kalau di sini, mungkin saya langsung ke gampangnya aja. Ini kan minus 10 sama plus 10 ya, jadi Bapak Ibu tinggal anggap aja dia nggak ada. Gitu. Langsung aja, berarti 1201,5 ditambah dengan 20% dari 1201,5. Dapatnya adalah 1427,3. Seperti itu. Atau kalau mau gampang, kan 1200 itu kan 100%. Tambahannya adalah 20%. Bapak Ibu langsung aja ngaliin 1,2 dikali 1201. Nanti dapatnya 1427. Pasti sama jawabannya. Jadi kita nggak usah kali 1201 kali 20%, waktu kita tambahin lagi. Nggak usah kayak gitu Bapak Ibu. Jadi lebih gampangnya adalah, ini anggap aja dia nggak ada ya. Sedikit tips matematik. Kalau gini nanti kita bisa ngitungnya adalah 1201,5 kita kalikan dengan 1,2.
Nanti pasti jawabannya sama 127 juga. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Adakah yang mau didiskusikan untuk soal ini? Pas, Bu. Ya, pas ya Bapak Ibu ya. Oke. Soal selanjutnya yang nomor 100. Mau nanya iuran, kepintaran Jan. Diri secara internal. Ya, Bu Esi ada yang mau ditanyakan? Internalnya untuk menilai Oh, bocor. Oke. Ya, soal Maaf, Bu, selanjutnya nomor... bocor. Iya, nggak apa-apa, Bu. Aman aja, Bu. Soal selanjutnya nomor 105, di sini ditanyakan adalah kebutuhan lemak pasiennya. Kira-kira Bapak Ibu kemarin jawabnya yang mana? A, B, Ini C, sambungan soal yang D. tadi, Bu, ya? Iya, betul, Pak. Ini sambungan soal yang tadi. Tadi kebutuhannya 14, Bu, ya? Iya, 1.400. Tiga 38, Bu, Charlie. Charlie berarti pakai yang berapa persen, Pak? 25%. 25, oke. Kalau untuk yang soal ini, kita ambilnya 20%, Pak. Untuk yang lemaknya. 20, Bu, ya? Iya, Saya hitung ulang. betul. Bravo, Bu. Iya, betul, Pak. Jawabannya 31,71 ya, Pak ya. Jadi kita langsung Yo. kalikan karena kan soal sebelumnya itu jawabannya 1427, kita kalikan dengan 20%. Untuk kebutuhan lemaknya nanti dapatnya adalah apa tadi, Pak? Nanti kalau sudah dapat kita bagi dengan 9 ya. Supaya dia dapat Iya, Bu. dalam satuan gram. Jadi 31,71 gram. Ibu, dia dikasih 20 karena penyakit jantungnya gitu, Kak? Iya, betul, Pak. 20%. Siap, Bu. Ya. Oke, itu yang DPTM, Bapak Ibu. Oke, kita beralih ke DPI. Kalau menurut saya sih dietetik itu lumayan agak menantang, jadi saya taruh di depan. Jadi Susah, kalau Bu. iya, betul, Pak. Saya yang ya maksudnya Bapak kan pengalaman pekerjaannya lebih lama sih daripada saya, tapi memang saya ngerasa luar biasa sih. Luar biasa menantang kalau dietetik. Iya, kalau nomor selanjutnya itu kata kuncinya adalah seorang anak 3 tahun 1 bulan. Saya carikan dulu ya. Ya, ini. 100 sampai 110. Ini Nomor saya mau ini, tanyakan, Bu. iya, gimana Pak? Nanti sih, Bu, setelah pembahasan yang ini. Oke, kita baca dulu aja ya Pak ya, soalnya nanti kita bahas Ya, sama-sama. Bu. Nomor 100 itu seorang anak 3 tahun 1 bulan masuk rumah sakit tanggal 29 Juni tahun 2023 dengan keluhan demam naik turun sejak 4 hari yang lalu, batuk pilek, muntah 2 kali, dan badannya lemas. Tanda-tanda vital yang diperoleh, nadi 100 kali per menit, RR respiration rate 20 kali per menit, tekanan darah normal, suhu 39,5, dan SpO2 99%. Pasien tidak mengalami kesulitan menelan, hasil biokimia leukosit 19,35 kali 10 pangkat 3, dan eritrosit 4,81 kali 10 pangkat 6. Apakah bentuk makanan yang sebaiknya diberikan pada pasien tersebut? Lunak. Lunak, Bu, lunak. Lunak. Oke. Bapak Ibu, lunak. Kenapa lunak? Ada demam, Bu, ya? Iya, demam, betul Pak. Tapi apakah pasiennya kesulitan menelan? Tidak. Tidak. Jadi tidak ada alasan kita kasih lunak. Sebenarnya makanan Dia biasa. biasa pun nggak apa-apa. Berarti biasa. Ya, betul Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan pasiennya tidak salah sini ya. Kan pasiennya tidak mengalami kesulitan menelan alias ya nggak apa-apa kalau kita kasih makanan yang teksturnya biasa.
Cuma bukan berarti yang keras banget ya Bapak Ibu ya. Istilahnya biasa ini kan teksturnya tidak terlalu cair dan juga dia padat energi. Karena di sini pasien anak ini dia demam dan kalau demam itu kan kita harus kasih diet. Tinggi energi, tinggi protein. Ya, betul. PT. Jadi dia sebaiknya diberikan diet biasa saja. Seperti itu. Ibu, ini sebenarnya yang saya mau tanyakan. Ya, gimana Pak? Sebenarnya saya masih bingung, Bu. Kapan apa yang jadi kata kunci sebenarnya, Bu? Kapan pasien itu kita kasih biasa, lunak, saring, cair, lembek gitu. Karena jujur sih, Bu, selama saya baca soal UKOM, ketika menemukan suhunya tinggi, langsung aja sikat lunak kita. Oh. Tapi kalau misalkan lunaknya ini apakah memang ada gangguan menelan, Pak? Kalau misalkan konsistensi makanan itu kan, mohon saya dikoreksi ya Bapak Ibu ya kalau saya salah. Setahu saya sih kalau konsistensi itu dia berpengaruh sama kemampuan menelannya. Seperti itu. Jadi dan juga mungkin apakah dia habis pasca bedah atau mau bedah gitu kan ya, biasanya perbedaannya seperti itu. Kalau memang misalkan pasiennya tidak ada gangguan kesulitan menelan, biasanya memang dikasihnya biasa gitu. Tapi kalau ada misalkan susah menelan atau ya masalah yang terkait dengan oral feedingnya itu biasanya nanti akan turun ke lunak, nanti kalau enggak ya ke saring. Seperti itu. Jadi kan kita biasanya ada modifikasi bentuk makanan, ada modifikasi jalur gitu ya Bapak Ibu ya. Iya, Nah, Bu. kalau di sini sih Nah, tidak ada masalah sih yang ini Bu, sebenarnya. yang modifikasi bentuk, Bu. Tadi kan kalau seandainya selama dia masih Bisa aman makan. aja, bisa menelan itu berarti biasa. Turun ke lunaknya itu ketika ada proses gangguan menelan gitu kan, Bu ya. Iya, betul Pak. Biasanya Nah, kalimatnya ada gangguan menelan atau mengalami memiliki keluhan sulit menelan. menelan. Gitu. Kalau dia Iya. turun ke saring itu, Bu, indikasi apa dia yang bisa menjadi kata kuncinya? Saring itu biasanya yang itu sih Pak, yang apa ya? Hmm, yang pasca bedah ya kalau nggak salah. Jadi dia habis Hari pasca bedah bedah, terus Bu, ya. nanti ya misalnya hari-hari pertama setelah selesai bedah, makanan mana yang diberikan pada hari pertama gitu ya. Kalau seingat saya seperti itu. Jadi kayak yang apa ya, energinya rendah dan emang nggak boleh terlalu banyak. Gitu. Jadi kan perutnya kosong, terutama kalau dia Ya, Bu. bedah saluran cerna karena perutnya kosong, jadi nggak boleh langsung dikasih makanan yang padat karena nanti pasti shock kan saluran cernanya. Jadi sehingga saya tuh saring, terus apalagi ya, mungkin Bapak Ibu ada yang bisa bantu untuk yang bentuk makanan. Saya ingatnya cuma itu sih kalau ada gangguan menelan sama ketika dia yang pasca bedah. Jadi nanti kalau udah saring, cair dulu, nanti cair jernih, nanti naik lagi terus ke saring. Kan paling bawah kan cair apa ya? Cair jernih itu kayak air kaldu atau air sop gitu. Jadi cuma yang air doang. Tapi kalau saring itu dia masih ada teksturnya hanya sangat halus. Jadi kayak makanan yang bayi yang disaring gitu. Terus, Siap, berarti saring tadi yang ke dominan ke pasca bedah gitu, Bu ya, salah satu clue-nya, Bu ya. iya Pak. Iya. Kalau yang Tahapannya cair dulu, saring, baru ya, nanti naik ke lunak. berarti untuk yang pasca bedah mulai dari cair ke saring itu, Bu ya. Iya, Ini yang betul Pak. dimaksud cair ini bukan makanan enteral lain, Bu ya, konteksnya. Kalau enteral itu dia kan sebenarnya macam-macam ya Pak jalurnya. Ada yang lewat Iya, Bu. nasogastrik, ada yang lewat vena ya kalau nggak salah. Yang jejustomi gitu. Ya jejunostomi, ada yang lewat nasogastric feeding. Itu saya lupa sih Pak. Itu kan PFM ya Pak ya. Maaf saya belajar lagi. Ada yang kalau nggak salah dia memang ada yang osmolarity gitu-gitu kan ya Pak ya. Nah, saya Iya, Bu. agak-agak lupa itu masuknya ke cair atau saring. Tapi kalau yang kita ngomongin dietetics, cair itu kan ada cair jernih, ada cair kental. Nah, cair jernih itu dia lebih ke yang kayak air kaldu, air teh, gitu-gitu. Jadi yang sari jeruk yang betulan airnya aja. Kalau yang PFM yang Bapak Ibu buat itu dia masih agak kental kah? Atau mungkin sangat cair gitu? Karena kalau lewat yang nasogastrik atau jejunostomi, kalau jejunostomi kan dia tinggal serap ya, Bapak Ibu ya, kayak protein hidrolisat atau mungkin lemak yang asam lemak rantai MCFA gitu kan. Tapi kalau dia nasogastrik itu masih lewat lambung, jadi masih bisa ada pencernaan pakai enzim. Tapi kalau jejunostomi, setahu saya hanya yang tinggal serap aja, jadi nggak usah dicerna lagi. Misalnya tidak lewat pencernaan enzim dan lain-lain sih, gitu.
Nah, kalau dia misalkan teksturnya masih cair, berarti dia masuk ke arah cair, makanan cair. Tapi kalau mungkin agak sedikit kental dan masih bisa lewat selangnya nasogastrik, eh, mungkin masih masuk ke, tapi enggak sih, saring sih rata-rata. Atau nanti saya tanya lagi ya Pak ya sama dosen PFM. Itu masuk Saya kategori Bu. mana? Daripada saya salah gitu kan, ngasih dosa berjamaah gitu. Saya tanyain. Oke, Bapak Ibu kita ke 101. Ini lanjutan yang tadi. Udah ada jawabannya ya Bapak Ibu ya. Diet yang dikasih Berapa? adalah diet TETP atau ETPT, TKTP sama semua. Dia tinggi energi dan tinggi protein. Kita ke 102. Iya. Apa nih Bapak Ibu kira-kira jawabannya? Seorang perempuan usianya 78 masuk rumah sakit tanggal 29 Juni dengan diagnosa medis luka bakar grade 2. Saluran cerna masih berfungsi dengan baik. Saat ini mendapatkan enteral 6 kali 200 cc enteral komersil jenis polimerik untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Kemudian komplikasi apakah yang mungkin terjadi pada pasien tersebut? Hiper, hipo, kekurangan asupan, kelebihan asupan, edema, atau dehidrasi? Edema, Bu. Hipoglikemi kamu? Hipoglikemi, enggak Pak. Berarti kekurangan asupan. Minum air yang Edema sehat atau dehidrasi, Bu. Ya, edema atau dehidrasi ya Bapak Ibu ya jawabannya. Yang E. Oh, edem. Ya, edema. Edem gara-gara luka bakarnya kamu? Iya, betul Pak. Jadi kalau dia Oh. ada luka bakar kan ada gangguan keseimbangan cairan ya Bapak Ibu ya. Nah, dehidrasi atau edema. Tadi makanya soal yang paket sebelumnya kan saya ada Iya. pertanyaan mengenai kebutuhan cairan. Di 8 jam pertama itu harus diberikan berapa persen? 50%. Itu ya, Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Untuk soal selanjutnya itu adalah, ya ini tadi sudah DPI DPM ya, Bapak Ibu ya. Yang kata kuncinya poliamida. Ada nggak Bapak Ibu? Kira-kira soal nomor berapa? Ya, ini 111. Oke. Edible film. Ya, edible film jawabannya kenapa Pak? Kata kuncinya apa? Bisa dimakan Bu lapisan Ya, tipis. lapisan tipis yang bisa dimakan. Mana tadi Pak lapisan tipisnya Pak? Oh ya, karena dapat dikonsumsi langsung, terus juga dia masuknya adalah kemasan untuk sosis dan permen. Jadi memang edible film ini biasanya untuk ngebungkus sosis atau permen kan. Jadi ada lapisan kalau kita beli sosis itu yang sebenarnya kebanyakan pasti kita akan ngebuang ya. Tapi kalaupun dia dimakan sebenarnya nggak apa-apa karena itu bagian dari edible film. Seperti itu. Atau mungkin ada beberapa hard candy yang lapisannya itu ada nempel langsung ke permennya, itu juga bagian dari edible film. Seperti itu. Kalau poliamida sama tin plate ini, lilin atau wax ini sama kertas juga tidak termasuk ke dalam pilihan ini ya. Karena kalau tin plate itu dia biasanya keras, jadi kayak kaleng teksturnya. Kalau wax ini, Bapak Ibu misalkan pernah beli apel, terus kita kerik ya, Bapak Ibu kerik pakai pisau, itu kan ada yang putih-putih. Nah itu dia adalah lilin atau wax. Jadi ada beberapa lilin atau wax yang memang bisa food grade, bisa dimakan. Nggak apa-apa kalau dikonsumsi. Itu biasanya untuk pelapis buah-buahan. Jadi kalau buah-buahan diangkut kan, misalkan belinya dari Fuji atau mungkin dari Cina, dibawa ke Indonesia kan cenderung rusak gitu ya. Nah, biasanya dia dilapis dulu sama lilin untuk mempertahankan agar tidak cepat rusak. Itu. Oke, kita ke soal selanjutnya.
Kalau saya lagi itu adalah yang manisan buah. Oh, apa nggak ada ya? Oh ya, tidak ada. Sebenarnya Bapak Ibu ya. Ya, yang ini 109. Jawabannya apa Bapak Ibu? Mungkin bisa sambil dibaca dulu. Sebuah kejadian luar biasa terjadi sebuah resepsi pernikahan yang ditandai dengan jumlah orang diare sebanyak 1.500, sakit kepala dan demam 150, serta 3 hari kemudian sebanyak 200 orang terdiagnosa demam tifoid. Selain itu, tamu lain mengaku mengalami mual dan kram perut 12 jam setelah konsumsi makanan yang dihidangkan. Setelah diselidiki, hal ini disebabkan sebagian besar tamu mengkonsumsi rendang daging, telur balado, ayam rica-rica yang mengandung sejumlah bakteri patogen. Bakteri apakah yang mungkin menyebabkan masalah tersebut? Yang apa, Bu? Nah, yang A kurang tepat ya, Bu. C, Bu. Iya, C. C kenapa, Bu? Salmonella penyebab tifoid. Iya, betul. Jadi di sini karena dia masalahnya adalah demam tifoid, berarti pilihan bakterinya adalah Salmonella. Kalau E. coli ini dia lebih ke arah yang diare-diare aja ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada diare tapi nggak ada demam tifoidnya ya, Escherichia coli itu masih masuk. Seperti itu. Oh, jadi kalau bakteri lain biasanya dia tanda dan gejalanya itu masing-masing. Dan makanan itu biasanya ada yang ke arah seafood, ada yang ke arah, kalau di sini kan dia masuknya ke protein hewani ya, kayak sapi, telur, ayam, unggas, seperti itu. Dan juga kata kunci lainnya adalah demam tifoid. Jadi yang benar itu adalah salmonella. Jadi kalau kita cek lab kan biasanya berapa sih kadar patogen salmonella tifoid atau paratifoid dalam darah kita gitu kan. Kalau dia di atas normal ya berarti emang kita lagi kena tifoid fever atau demam tifoid atau gampangnya tipes gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah yang ada kata kuncinya. Ibu dapat medali perak. Iya, Pak. Selamat ya, Bu. Iya, makasih, Pak. Oke, kita lanjut ya, Bapak Ibu. Sebuah rumah sakit memiliki standar prosedur operasional berkaitan dengan pemorsian makanan untuk pasien, yaitu semua pegawai wajib menggunakan APD dengan tepat dan lengkap. APD yang wajib digunakan adalah masker, handscoon, dan hairnet. Selain itu, selama proses pemorsian, pegawai tidak diperbolehkan menyentuh anggota tubuh lain secara langsung dan wajib menggunakan alat porsi seperti sendok dan capitan untuk menjaga kualitas makanan. Apakah prinsip higiein dan sanitasi yang dimaksud pada paparan di atas? Handling ya, Bu. Handling. Handlingnya kenapa, Pak? Kata kuncinya di mana, Pak, kalau Bapak pilih handling? Pemorsian tidak boleh menyentuh anggota tubuh. Udah Ya, bingung jadi pemorsian tidak boleh, oh berarti yang ini apa ya? Oke, Bapak Ibu yang lain gimana? kelurahan atau Yang E, instansi. Bu. Yang E, prinsip alat bersih. Kalau yang Ibu Hesti, kenapa pilih E, Bu? Kata kuncinya di mana? 10 tahun Karena yang pakai masker, faktor resiko handscoon, bisnis APD-nya itu nah, Bu. Oh, PD. Terus sama-sama Kemudian pemorsiannya program yang kedua adalah harus menggunakan program alat, pelayanan jadi terpadu alat Pandu bersih. PTM. Oke, baik kita langsung jawabannya saja ya Bapak Ibu. Jadi yang benar itu adalah B, handling, benar. Karena handling itu kan dari apa ya? Artinya ya bagaimana kita menghandle, bagaimana kita menangani pembagian pembersihan seperti itu. Mungkin agak sedikit mengecoh dengan alat bersih ya, misalkan kayak Bu Hesti tadi, karena memang pas kita lagi pembersihan, pada saat kita lagi handle pembersihan itu memang harus sesuai dengan prosedurnya atau SOP-nya. Jadi harus pakai APD, harus pakai sendok dan capitan, seperti itu.
Tapi kalau alat bersih ini sebenarnya adalah bagaimana alat tersebut itu dibersihkan, kayak misalkan pembersihannya atau sanitasinya itu harus pakai air panas kah, atau mungkin air panas dulu baru air dingin, terus misalkan pakai deterjen yang rasionya misalkan 1:sekian antara air dan satunya. Itu adalah kata kunci yang untuk alat bersih. Kalau pemisahan ini biasanya nanti dia ke antara memisahkan bahan makanan matang dan mentah, terus dipisahkan antara bahan makanan kering dan basah, terus juga misal yang antara bahan yang beracun dan bahan makanannya itu gitu. Jadi itu lebih ke arah sana. Jadi emang agak mengecoh saya akuin. Tapi kalau ini memang dia merujuknya lebih ke arah handling karena bagaimana SOP ini dibuat untuk penanganan pemorsian. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ke MMPM saya sudah selesai tadi itu soal MMPM. Terus agent. Ya. Soalnya yang 106 Bapak Ibu. Mungkin bisa Bapak Ibu baca dulu, nanti kita bahas sama-sama. 2 menit, 1 menit aja ya Bapak Ibu ya. Sesuai dengan ini. Charlie, Bu. Oke, Charlie, Bapak Ibu yang lain, ada yang jawaban yang berbeda? Sama, Bu. Kata kuncinya di mana nih Bu kalau Charlie? Makanan dan minuman yang diproduksi. Ya, makanan dan minuman yang Produksi. diproduksi. Iya, benar sih Pak. Kata kuncinya memang dia sebenarnya dari sini, makanan dan minuman yang diproduksi, terus memastikan semua tahapan produksi itu mulai dari penyiapan sampai sesuai dengan SOP yang berlaku. Terus kesehatan kerja ini juga menjadi fokus dari perusahaan catering tersebut. Jadi memang dia jawabannya adalah yang Charlie atau C. Selain itu, kalau bentar ya Bapak Ibu ya, saya coba screen dulu. Ada sedikit tambahan sih pembahasannya. Oke. Nah, untuk ruang lingkup sanitasi itu ada 4. Yang pertama ada air bersih, sampah, makanan, minuman, dan satu lagi adalah faktor penyakit. Nah, mungkin tadi soal yang di paket sebelumnya udah bahas mengenai faktor penyakit ya, kayak bagaimana kita mengendalikan hama kayak kecoa atau tikus atau mungkin serangga-serangga lainnya gitu kan. Kemudian kalau untuk makanan dan minuman itu adalah dari hulu sampai hilir. Jadi benar-benar dari mulai bagian penerimaannya, penyimpanannya sampai proses pemursiannya itu adalah sesuai dengan prinsip sanitasi. Tapi kalau untuk yang pengelolaan sampah tadi sudah yang seperti saya sampaikan adalah bagaimana sampah sisa hasil produksi itu diolah, apakah mungkin dia dipisahkan atau mungkin dibakar. Jadi pengelolaan sampahnya itu harus tidak boleh merugikan orang lain. Kemudian kalau untuk yang air bersih itu adalah airnya ini harus sesuai dengan syarat ketentuan. Misalkan sumber airnya itu sumber air yang aman. Kan kalau pertanyaan di SSGI ada ya air bersihnya ya apa? Air minum ini sumbernya dari mana gitu kan? Apakah dari PDAM atau sumur bor atau air hujan, sumber gali atau mungkin dia ngambilnya dari air permukaan. Kalau air permukaan kan nggak boleh ya karena kurang baiklah dari segi hygiene dan sanitasi. Seperti itu. Jadi itu juga termasuk dalam ruang lingkup sanitasi. Kita lanjutkan. Nomor 107, jawabannya yang mana Bapak Ibu? Bu. Faktor penyakit. Kalau faktor penyakit ini dia kata kuncinya di mana Bu? Kalau Ibu pilihan yang Tempat perkembangbiakan nyamuk. Ya, benar. Ini mirip-mirip ya Bapak Ibu ya sama sama. Jadi ini lumayan gampang kalau menurut saya. Jadi catering itu kan juga bagian dari SPM, sistem penyelenggaraan makanan. Jadi memang dia harus menerapkan prinsip hygiene dan sanitasi. Termasuk salah satunya adalah pengendalian faktor penyakit. Kata kuncinya adalah kayak harus membuang. Kalau misalkan ada genangan air itu harus dibuang atau ditutup seperti itu.
Oke, terima kasih Bu Hera. Untuk yang higienis dan sanitasi tadi sudah selesai ya dengan soal. Lactobacillus. Ini. Oke, mungkin ada Bapak Ibu yang mau berpartisipasi membacakan soal. Soalnya nomor 108. Ini soal mikrobiologi pangan. Saya, Bu, Silakan. Oh ya, silakan Pak Wayan. Bapak Ibu yang proses lain, membuat iya silakan Pak. proses pembuatan tempe meliputi tahapan yang cukup panjang. Setelah kedelai dipisahkan dari kotoran, kedelai direndam agar terjadi fermentasi oleh Lactobacillus casei, Streptococcus faecium, dan Staphylococcus epidermidis untuk menghasilkan asam lata dan asam setat serta menciptakan pH asam. Inkubasi kedelai dengan jamur Rhizopus akan menyebabkan terbentuknya miselium di sekitar kedelai kompak, aroma dan rasa khas tempe, serta terjadi pemecahan karbohidrat dan protein menjadi molekul kecil yang mudah dicerna. Menjadi pertanyaan, sebagai apakah bakteri Rhizopus berperan dalam pembentukan tempe? Alpha Food Bioprocessing. Oke. Kata kuncinya di mana Pak? Kalau food bioprocessing. Dia menyebabkan terbentuknya miselium. Kalau saya lihat sih, dia berperan dalam proses menyebabkan terbentuknya miselium tadi, Bu. Oh, oke. Berarti kata kuncinya adalah prosesnya itu ya Pak ya? Iya, Bu. Oke, sebentar Bu ya. Jawabannya benar yang A, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita membahas mengenai bakteri dalam pangan, itu ada beberapa peranan atau mungkin, ya peranannya itu sebagai apa sih? Kalau misalkan tadi contohnya yang ada KLB, terus banyak orang-orang yang kena demam tifoid, itu kan berarti si bakteri ini berperan sebagai menyebabkan foodborne disease, gitu ya. Jadi dia menyebabkan diare atau demam tifoid karena ada kontaminasi bakteri patogen di dalam makanan yang dikonsumsi. Sementara kalau food bioprocessing ini tadi itu adalah si bakteri digunakan sebagai starter. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pernah bikin yogurt sendiri di rumah, terus kita pakai susu ya, susu putih gitu ya, susu segar, kita panaskan sebentar baru kita tambahkan dengan starternya yogurt, misalkan yogurt komersial mana gitu ya. Nah, si yogurtnya ini itu adalah sebagai starter. Jadi starter adalah yang memulai suatu proses. Seperti itu. Dan kata kuncinya di sini kan memang tadi si bakteri sama Rhizopus itu, bakterinya ada 3, kemudian Rhizopusnya itu adalah kapang, jadi dia menghasilkan asam laktat dan asam asetat. Jadi kata kuncinya adalah asam laktat dan asam asetat, sama tadi benar yang Pak Wayan bilang, si Rhizopusnya ini menyebabkan terjadinya miselium, terbentuknya miselium. Jadi kalau kita lihat tempe itu kan awalnya kedelai. Kedelai kan dia terpisah-pisah. Nanti setelah difermentasi muncul kayak putih-putih ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu adalah miselium. Nah, itu karena adanya si Rhizopusnya ini. Seperti itu. Jadi itu adalah masuk dalam food bioprocessing. Tapi kalau untuk pengawet itu berarti adalah preservation. Jadi dia misalkan kita pakai bakteri apa gitu ya untuk menyimpan makanan agar lebih lama, itu masuknya adalah food biopreservation. Tapi kalau probiotik itu biasanya memang bakterinya itu bakteri khusus probiotik, dan kayak di mungkin kefir atau mungkin minuman olahan susu lainnya itu untuk meningkatkan status kesehatan, untuk mengatasi suatu masalah seperti itu. Kata kuncinya di hal-hal seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Atau sudah semua ya tadi yang saya sampaikan? Ini sudah semua deh. Bentar. Tekpang tadi sudah ya yang edible film. PTM. PTM tadi sudah ya Bapak Ibu ya, yang tidak patuh, terus perhitungan energi dan lemak.
Kemudian Itu kayaknya udah sampai 20-an soal ya Pak ya kita bahas hari ini. Yang sama saya maksudnya. Handling banyak sudah oke. kayaknya. Iya Pak. Saya lagi ngecek lagi Pak soalnya. 21 Bu. 21 ya Bu ya. Hmm. Iya, kayaknya udah semua sih Pak. Bapak Ibu. Iya. Kalau di saya harusnya ada 24 soal. Bentar ya. Kemungkinan tadi ada yang ini nggak ada yang kelewat sih. Sudah semua sih Bapak Ibu. Kalau dari Bapak Ibu apakah ada yang mau ditanyakan atau mungkin kita perlu diskusi lagi untuk menambah ya pemahaman mengenai hukumnya? Setelah saya ada Ibu Satriani yang Bapak Ibu ya? Materi yang mayor ini Bu Dia adalah kayaknya. Oh, Bu Dia. seseorang itu di dalam tubuhnya tidak bisa membentuk Oh, ya sudah. Apa ini mau kita end dulu nanti ada link baru dari beliau atau gimana? Bu Dia jam 4 sih Bu. Oh, jam 4. Sudah baik. Iya. Ya, kalau sudah tidak ada dari Bapak Ibu, mungkin saya akhiri saja untuk pembahasan hukum yang 45 hari ini. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Mungkin yang hari ini paling semangat Fatimah sih Pak Wayan sih. Saya apresiasi juga sama Bapak Ibu lain yang ada di, yang mungkin tadi ada yang Bu Uni, Bu Hesti, sama Bu Ade yang sedang ikut pelatihan juga, dan mungkin Bapak Ibu lain yang juga sedang ada kegiatan lainnya gitu ya. Semoga selalu sehat dan lancar. Semoga nanti hasil hukumnya baik gitu, karena hukum itu jadi exit exam. Jadi walaupun Bapak Ibu skripsinya nilainya bagus, tapi kalau hukumnya tidak lulus, itu belum bisa lulus dari kampus ini. Seperti itu. Jadi mohon untuk benar-benar menyiapkan diri di minggu tenang ini, walaupun mungkin dengan urusan-urusan lain gitu ya. Saya harap sih Bapak Ibu tetap bisa mempersiapkan dengan usaha yang terbaik dan semoga nanti dapat hasil yang terbaik. Seperti itu. Amin, amin, amin. Kami mendoakan yang terbaik lah untuk Bapak Ibu semua dan mahasiswa-mahasiswa regulernya. Itu saja dari saya. Saya minta maaf sebesar-besarnya atas semua kekurangan dari saya. Terus kalau misalkan ada soal-soal yang belum selesai saya bahas, mungkin nanti bisa Bapak Ibu sampaikan ya. Nanti saya buatkan videonya saja supaya bisa disimak untuk pembahasan hukumnya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nanti mungkin bisa minta link lagi ya sama Ibu Diah. Iya, Bu. Soalnya yang ini mau saya tutup. Nanti rekamannya saya kasih ke Bu Uni atau mungkin Bapak Ibu yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. penyakit gangguan Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu.